Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sekarang bagaimana kita akan menyetarakan reaksi redox ya. Kita lihat di sini penyetaraan reaksi redox molekuler. Reaksi redox yang ditulis dalam bentuk persamaan molekul dengan tidak melibatkan ion ya. Untuk menyetarakan reaksi redox, prinsip yang harus diingat bahwa jumlah elektron yang dilepas pada proses oksidasi, ini jumlah elektron yang dilepas pada proses oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap pada proses reduksi. Ini prinsip dalam kita menyetarakan persamaan reaksi redox. Adapun langkah penyetaraannya, kalau reaksi redoxnya molekuler itu ada 3. Tentukan atau cari unsur yang biloknya berubah. Setelah ketemu, samakan jumlahnya pada reaktan dan produk. Tahap kedua, hitung perubahan jumlah elektron pada reduksi dan perubahan elektron pada oksidasi. Kemudian samakan. Langkah ketiga, samakan unsur lain yang tidak mengalami perubahan bilok dengan mengakhirkan atom H dan O. Nah, bagaimana kita menerapkan 3 langkah penyetaraan reaksi redox molekuler ini? Lihat contoh reaksi berikut. Setarakan reaksi redox ini. Langkah pertama tadi kita cari unsur yang biloknya berubah. Dengan melihat di sini K masuk di aturan, O masuk di aturan, H masuk di aturan, maka kita menemukan di sini ada Mn, ada N yang biloknya berubah ya. Mn dari plus 7 menjadi plus 2 karena ini min 2 kali 4, ini plus 1 golongan 1. SO4 itu min 2 ya, Mn nya berarti plus 2. Ini min 2 kali 2 ini plus 1, plus 3. Min 2 kali 3 ini plus 1, berarti ini plus 5. Kita sudah menemukan unsur yang biloknya berubah. Lalu kita harus samakan kiri dan kanan. Kebetulan Mn di kiri 1, di kanan 1, N di kiri 1, di kanan 1. Sudah sama. Kita lanjut ke langkah kedua. Kita hitung jumlah elektron pada reduksi dan pada oksidasi. Pada reduksi kita lihat dari plus 7 menjadi plus 2, berarti menangkap 5 elektron. Pada oksidasi dari plus 3 menjadi plus 5, melepas 2 elektron. Setelah kita hitung jumlah elektron pada reduksi dan oksidasi, disamakan. Karena prinsipnya tadi, jumlah elektron yang ditangkap dan yang dilepas harus sama. Supaya sama, 5, 2 kita jadikan 10. Berarti yang 5 kita kalikan 2, yang 2 kita kalikan 5. Ya, angka pengali ini akan menjadi koefisien. 2 ini, 2 akan menjadi koefisien dari proses reduksi, berarti di sini dari KMnO4 menjadi MnSO4. Kemudian 5 miliknya proses oksidasi, dari sini jadi 5 KNO3. Nah, langkah kedua selesai. Kemudian kita langkah ketiga menyamakan unsur lain yang tidak mengalami perubahan bilok. Di sini tadi ada K, ada S, ada H, ada O, tapi kita mengakhirkan H dan O. Nah, kita mendahulukan mana ini, K dulu atau S dulu, kita amati mana yang bisa. Nah, ini tadi untuk K koefisiennya kan sudah pasti ya. Berarti kita dahulukan K. K di kiri ada 5 dan 2 ada 7. Di kanan juga harus ada 7. Kita menemukan K di kanan ada 5 plus 2, 7. Sudah sama. Berarti tinggal kita menyamakan S-nya. Nah, S di sini posisinya tetap sebagai SO4, 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 maka sekaligus kita menyamakan SO4 ya, berarti di sini ada S di kanan ada SO4 sebanyak 2 plus 1 ada 3, maka di kiri harus ada SO4 sebanyak 3. Supaya di kiri ada 3 muncul koefisien 3 di sini. Nah, kalau di sini ada koefisien 3 berarti di kiri ada atom H sebanyak 2 kali 3 ada 6 atom H. Di kanan nah muncul di sini ya koefisien 3. Ada nih. Kita cek sekarang O-nya bagaimana ini? O di ruas kiri dan kanan harus sama. Kita lihat kalau sebagai SO4 tadi ini sudah ada 3 sama. Berarti kita menghitung O selain di SO4, di kiri ada 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 2 10, 8 tambah 10 ada 18.
Di kanan selain yang pada SO4 kita menemukan O sebanyak 5 kali 3, 15 ditambah 3, 18. Sama kiri dan kanan. Nah, pada reaksi ini oksidator tadi yang mengalami reduksi ini KMnO4 ya, Mn pada KMnO4 berarti oksidatornya adalah KMnO4, sedang reduktornya yang mengalami oksidasi tadi N pada KNO2 ini, maka reduktornya adalah KNO2. Nah, demikian penerapan langkah penyetaraan reaksi redoks molekuler. Agar bisa lebih paham, kita lanjut ya kita kasih contoh lain ini. Contoh kedua ya. Jumlah elektron tadi prinsip penyetaraan redoks, jumlah elektron dilepas harus sama dengan yang ditangkap. Setarakan reaksi redoks berikut. Langkah pertama, cari unsur yang biloknya berubah. Kita lihat K bukan karena masuk aturan, O bukan, H bukan masuk aturan. Nah, di sini kita lihat I di sini sebagai KI, ini sebagai I2. Nah, kita cek berarti I pada KI biloknya -1 karena K plus 1. I pada I2 unsur bebas biloknya 0. Kemudian S pada SO4 biloknya plus 6, -2 kali 4 plus 1 kali 2 berarti S-nya adalah plus 6 karena totalnya 0. S pada 2S adalah -2 karena H itu plus 1 dikali 2 berarti S-nya -2. Nah, S pada SO4 berubah menjadi S pada H2S. Kita sudah menemukan unsur yang biloknya berubah, lalu harus kita samakan kiri dan kanan. I di kiri 1, di kanan 2 harus kita samakan. Bagaimana? Kita kasih koefisien di sini 2. I kiri kanan sekarang sudah sama. S yang biloknya berubah itu juga sudah sama, 1 sama. Langkah ke-1 selesai, lanjut langkah kedua. Proses oksidasi bilok -1 menjadi 0 berarti ini melepas 1 elektron. Tapi atom I yang berubah biloknya berjumlah 2. Berarti pada proses oksidasi melepas 1 elektron kali 2 yaitu 2 elektron. Proses reduksi dari plus 6 menjadi -2 berarti pada reduksi ini menangkap 8 elektron. Plus 6 menjadi -2 menangkap 8 elektron. Belum sama, harus disamakan. Supaya sama, yang 2 kita kalikan 4, yang 8 kita kalikan 1. Kalikan 1 nggak usah ditulis. Angka pengali menjadi koefisien milik ini. Nah, lihat di sini. Semula sudah ada koefisien 2 untuk menyamakan jumlah I tadi ya. Ini. Nah, sekarang harus dikali 4. 4 dikali 2 berarti sekarang koefisiennya menjadi 8. Sementara yang di sini tetap 4. Yang di sini 1 tidak perlu kita tuliskan. Langkah kedua sudah selesai. Sekarang ketiga, samakan unsur yang biloknya tidak berubah. Tadi ada K, ada H, ada O ya. Dengan mengakhirkan H dan O, K dulu. K di kiri tadi ada 8 karena ada 2 dikali 4 tadi ada 8. Di kanan juga harus ada K sebanyak 8 supaya ada K 8. Nah, di sini kita kasih koefisien 4. Ya. Kalau di sini ada koefisien 4, berarti total S di kanan ada 4 ditambah 1. 4S ini biloknya tidak berubah, 1S ini yang biloknya berubah. Total S di kanan ada 5. Nah, supaya di kiri juga ada 5, muncullah di sini koefisien 5. Kalau pada 2SO4 ada koefisien 5 berarti di ruas kiri ada atom H sebanyak 10. Nah, kalau begitu di kanan ini sudah ada 2 kurang 8. Oh, di sini kita kasih koefisien 4. Nah, jadi di sini ada 4H2O. Kita cek O di ruas kiri dan kanan harus sama. Di kiri ada O sebanyak 4 kali 5 ada 20. Di kanan ada 4 kali 4, 16 ditambah 4, 20. Sudah sama. Berarti penyetaraan redoks yang kita lakukan sudah benar. Siapa oksidator reduktornya? Oksidatornya itu yang mengalami reduksi di sini adalah H2SO4. Reduktornya yang mengalami oksidasi di sini adalah
Ki. Ini contoh kedua ya. Satu lagi agar kalian lebih bisa memahami dan bisa hafal ya. Satu lagi contoh. Setarakan reaksi redoks ini ya. Kalsium fosfat dengan SiO2 dan C menjadi ini. Langkah pertama apa tadi? Cari unsur yang biloknya berubah. Kita cari, enggak ya, Ca itu logam golongan 2, masuk di aturan juga. Kita menemukan O tidak ya, O. Kita temukan siapa yang biloknya berubah, ternyata P dan C. Si kok enggak berubah? Lihat di sini Si biloknya berapa ini? Min 2 kali 2 berarti Si di sini adalah plus 4. Si di sini min 2 kali 3 min 6, Ca golongan 2A berarti plus 2. Nah, supaya 0 berarti Si-nya di sini juga plus 4, berarti Si biloknya tidak berubah. Yang berubah adalah P, di sini biloknya plus 5. Kenapa plus 5? Kita tahu PO4 ya, ini PO4 itu kan 3 min ya, PO4 itu kan 3 min kan. Nah, berarti ini min 2 kali 4 ditambah biloknya P sama dengan min 3, berarti biloknya P adalah plus 5. Berubah menjadi 0 karena di sini menjadi unsur bebas. Nah, sementara C tadi dari 0 unsur bebas menjadi di sini O itu min 2 berarti C-nya adalah plus 2. Kita samakan unsur yang biloknya berubah, di kiri ada P sebanyak 2. Ini P sebanyak 2, berarti di kanan P-nya juga harus ada 2. Muncul koefisien di sini 2. C di kiri 1, di kanan 1 sudah sama. Langkah pertama selesai, lanjut langkah kedua, menghitung perubahan elektronnya dari plus 5 menjadi 0. Berarti reduksi ini dengan menangkap 5 elektron dilakukan oleh 2 atom P, total elektron yang ditangkap ada 10. Proses oksidasi dari 0 menjadi plus 2 berarti ini melepas 2 elektron. Belum sama, kita samakan. Yang 2 supaya jadi 10 kita kalikan 5. Angka 5, angka pengali kemudian menjadi koefisien pihak-pihak yang dihubungkan ini. Yang ini dikali 1 tetap, berarti yang 2 tadi juga tetap 2. Langkah kedua selesai, kemudian langkah ketiga menyamakan unsur-unsur yang lain. Di sini Ca-nya berjumlah 3, maka akan muncullah di sini koefisien 3. Kalau di sini ada koefisien 3, berarti total Si di kanan ada 3. Di kiri juga harus 3, maka muncul di sini 3. Nah, kebetulan tidak ada H di sini. Kita cek O di kiri ada berapakah? Jumlah atom O pada reaktan di sini ada 4 kali 2, 8, ditambah 3 kali 2, dan 6, total 14. Pada produk di kanan, berarti 3 kali 3, 9, 9 ditambah 5, 14, sudah sama ya, berarti reaksinya sudah setara. Nah, pada proses reaksi redoks ini, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi adalah 10 mol. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks ini adalah 10 mol. Elektron 10 mol dilepas kemudian ditangkap. Jadi di sini melibatkan 10 mol elektron. Demikian cara penyetaraan reaksi redoks molekuler. Silahkan difahami, diulang-ulang supaya menjadi lancar dan mudah dalam menyetarakan reaksi redoks. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.